Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Valentin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartel internasional. Kartel itu kelompok produsen independen yang bertujuan untuk menetapkan harga untuk membatasi supply dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Kartel dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh market power. Market power ini memungkinkan mereka mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar. Pengaturan persediaan dilakukan dengan bersama-sama, membatasi produksi atau membagi wilayah penjualan. Jenis kartel. Yang pertama itu kartel harga. Jenis kartel ini bertujuan untuk mengatur harga produk yang diproduksi oleh para produsen yang tergabung dalam kartel. Pada jenis kartel ini ditentukan harga jual minimum produk. Setiap produsen anggota kartel dilarang untuk menjual produknya dengan harga lebih rendah dari harga minimum yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Namun, anggota kartel tidak dilarang untuk menjual produknya dengan harga lebih tinggi, dengan catatan segala risiko kerugian jika tidak laku di pasaran menjadi tanggung jawab sendiri. Yang kedua itu kartel rayon. Rayon itu berarti pembagian wilayah. Kartel rayon merupakan jenis kerjasama untuk menetapkan wilayah pemasaran yang diikuti dengan penetapan harga untuk masing-masing wilayah. Dengan adanya kesepakatan pembagian wilayah, maka anggota kartel dilarang untuk menjual produknya ke wilayah lain. Yang ketiga itu kartel kontingentering. Kartel jenis ini menentukan volume produksi. Produsen yang volume produksinya lebih rendah atau sedikit dibandingkan dengan jatah yang ditetapkan, maka akan diberi premi hadiah. Sebaliknya, jika volume produksinya melebihi jatah yang disepakati, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Jenis kartel ini bertujuan untuk menguasai ketersediaan produk di pasaran. Yang keempat itu kartel syarat. Jenis kartel syarat menetapkan persyaratan tertentu, misalnya dalam hal penjualan, standar kualitas barang dan pengiriman, serta kemasannya. Tujuannya untuk menciptakan keseragaman produk dan atributnya sehingga tidak terjadi persaingan di antara produsen. Dampak kartel terhadap perdagangan. Ada beberapa kelebihan yang menjadi dampak positif dari kartel. Yang pertama itu kartel memungkinkan hubungan kerja antara manajemen perusahaan dengan pekerjaan lebih kondusif karena segala tuntutan yang menjadi sumber konflik seperti kenaikan harga, kenaikan upah, dan kesejahteraan pekerja dapat lebih mudah dikabulkan. Yang kedua itu risiko pemutusan hubungan kerja dapat diminimalisir, bahkan dihindari karena perusahaan yang tergabung dalam kartel cenderung memiliki kedudukan yang lebih stabil dalam persaingan bebas. Yang ketiga itu risiko kerugian. Akibat rendahnya tingkat penjualan dapat diminimalisir karena baik produksi atau penjualan sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Demikian penjelasan saya tentang kartel. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.